Ya, Lin, aku dengar itu di backup 50 orang yang... Memang gini, Lin. Saya objektif aja ya. Jaksa ini kan berutang dalam penegakan hukum di bangsa ini. Kalau bisa mengatasnamakan rakyat-rakyat, ini orang bertanya sekarang, rakyat yang mana? Dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh Kejaksaan Jakarta Selatan mengagetkan banyak pihak, terutama kelompok pendukung mantan Presiden Joko Widodo dari berbagai kalangan. Bersamaan dengan itu, berembus kabar jika ada nama politisi senior dari Partai Gerindra yang turut berperan memuluskan permohonan Roy Suryo CS agar tidak dilakukan penahanan. Meski kabar tersebut masih simpang siur dan belum terbukti kebenarannya, tetap menjadi pertanyaan bagaimana mungkin orang terdekat Presiden Prabowo Subianto justru berada di pihak Roy Suryo. Kabar itu dengan cepat menyebar tidak hanya di kalangan internal para pendukung Jokowi, tetapi juga sudah menjadi konsumsi publik. Menanggapi kabar itu, advokat senior Jahmada Girsang mempunyai banyak informasi mendalam terkait dugaan keterlibatan orang dekat Prabowo Subianto dalam memuluskan permohonan penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Lin, aku dengar itu di backup 50 orang yang ya ada yang inilah mantan, inilah katakan 50 orang ya terdiri dari berbagai. Tapi kami justru dari relawan tidak tahu persis. Aku sebut aku relawan sekarang, nggak malu saya. Betul. Nggak malu. Ya saya udah tahu apa arti relawan, apa artinya yang tetap menjadi tersangka ini udah tahu saya. Jadi kita tidak tahu siapa itu. Dan aku menyebut nama pun tidak begitu tidak begitu suka gitu. Sekarang yang menjadi catatannya kan kalaupun sebut relawan atau yang backup mereka, kalau saya lebih suka katakan membackup mereka atau pendukung mereka, boleh aja, bebas. Di negara ini kan negara bebas. Bebas berpendapat, bebas berorganisasi, bebas desmond, tapi ada hukum yang mengatur. Jangan lupa, siapa mereka itu satu-satu kan terbongkar juga. 50 orang itu ya, mantan inilah, apa segala macam. Termasuk yang aktif, itu hak mereka. Nggak ada hukum yang mengatakan, ya tidak boleh dukung Roy Suryo dan Tifa, nggak boleh. Bisa aja karena kedekatan keluarga, bisa kan? Bisa juga karena kedekatan persahabatan, pertemanan. Ini bebas saja. Kalau saya dengan Risma sekarang, ada yang mendukung, tidak mendukung. Yang penting Risma sudah keluar dari perkara ini. Tidak perlu dukungan, kenapa? Kami hanya berdua ke Solo. Dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh Kejati DKI Jakarta tidak hanya mengundang badai kritik, tetapi juga keraguan mengenai keindependensiannya dalam menangani perkara dugaan fitnah terhadap Jokowi. Keraguan itu muncul lantaran tidak kurang dari 1 hari Kejaksaan memutuskan Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak dilakukan penahanan. Menanggapi polemik itu, Jahmada Girsang menyebut Kejaksaan tidak netral dan selalu dalam tekanan. Berangkat dari asumsi itu, maka dalam mengambil keputusan tidak bisa mengatasnamakan rakyat, sebab rakyat yang mana yang mereka bela dan lindungi. Tentu saja publik bisa melihat aspek lain dari pernyataan keras Jahmada Girsang yang bisa didekati dengan pandangan kritis terhadap keputusan Kejaksaan Jakarta Selatan yang bisa dikatakan kontroversial. Memang gini, Lin, saya objektif aja ya. Jaksa ini kan berutang dalam penegakan hukum di bangsa ini. Apa utangnya? Sylvester belum ditangkap. Gue baru kepikir ya. Kalau bilang. Makanya dari dulu kita kan mengatakan berenderakan selalu ya Sylvester lakukan dong penahanan. Karena sudah inkrah penggewis dia kan. Udah mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi masih berkeliaran. Ya otomatis barangkali mereka ke sana kemarin bargainingnya itu loh. Kami bikin keadilan juga, bisa juga loh. Bisa juga terpikir. Kalau mereka nggak terpikir ya saya kasih sumbangan lah di pikiran gitu. Ya gitu. Jadi ada bargaining dalam hukum ini, ada bargaining power.
Ya Sylvester ya kan masih hang terus kan, nggak tahu di mana, apakah ini gitu. Ya saudara mereka juga barangkali disitulah kejepit. Mungkin Jaksa Agung apa ya, mungkin jempit Aspidum, mungkin juga Kejari Jakarta Selatan. Ya dong, mereka menuntut, Pak ini minta keadilan dong. Ya lumrah memang melakukan itu. Oleh sebab itu, penegakan hukum di Indonesia, struktur, lembaga, substansi dan moral, tiga-tiganya itu harus tegak. Lembaganya apa? Kejaksaan Agung, Pengadilan Negeri, Kepolisian, itu lembaganya harus mantap. Kalau nggak mantap ya bobrok kabeh. Kalau mereka mengatasnamakan rakyat, ini orang bertanya sekarang, rakyat yang mana? Kalau 10 orang bukan rakyat namanya, itu tahu nggak, gerombolan namanya atau kelompok lah. Rakyat itu tahu nggak? Kita sekarang hampir 300 juta. Berapa? Mengatasnamakan rakyat, hati-hati loh. Wakil rakyat kita yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat tidak pernah tuh mengatakan atas nama rakyat, padahal mereka benar-benar pilihan rakyat. Ingat itu, Lim. Jadi perkara ini banyak sekali loh yang yang tidak sesuai dengan koridor-koridornya lagi, asal ngejeblak aja gitu. Jadi kita kembali penahanan tadi itu. Jadi buktinya, kalau berani hadapin kemarin, kenapa ajukan pembaktaran? Kenapa pura-pura sakit? Pura-pura lemes lah, apa segala macam gitu. Tegar aja, baru yang namanya rakyat itu baru mendukung gitu. Wah, itu dong pahlawan. Kalau pahlawan itu kan yang tegar kan. Pahlawan kita di bangsa ini yang tegar. Sudirman tegar. Siapa lagi pahlawan kita? Karena tegarnya bukan cengeng. Kalau cengeng bukan pahlawan. Sementara itu, Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi turut buka suara menanggapi keputusan Kejaksaan Jakarta Selatan yang tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Meski menyerahkan semuanya pada kejaksaan, sejatinya Jokowi sudah siap, bahkan sangat siap untuk maju ke persidangan untuk menunjukkan ijazahnya yang selama ini diragukan keasliannya. Sayangnya keinginan itu belum bertemu dengan jalannya, sebab sampai saat ini belum ada kabar mengenai kapan Roy Suryo dan Dr. Tifa kasus perkaranya disidangkan. Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan. Pertama perlu digarisbawahi bahwa kalau dari Pak Jokowi selaku saksi korban, ya tidak memiliki kepentingan terkait dengan ditahan atau tidaknya para tersangka. Ya, kenapa? Karena kami memahami pihak Pak Jokowi selaku saksi korban tidak memiliki kepentingan terkait ditahan atau tidaknya para tersangka. Ya, kenapa? Karena memang kami memahami baik filosofi maupun norma hukum yang ada, di mana penahanan itu adalah kewenangan mutlak dari para penegak hukum yang tujuannya adalah hanya untuk pelaksanaan tugas penyidikan ataupun penuntutan. Kalau soal penangguhan penahanan itu sebenarnya juga satu diksi yang keliru ya. Kenapa? Karena kalau bicara penangguhan penahanan seharusnya jaksa menahan dulu. Jaksa menahan dulu baru ditangguhkan. Kalau ini kan belum pernah ada penahanan dari jaksa. Jadi apa yang ditangguhkan? Ini juga kan menjadi menarik ya. Karena belum pernah ada penahanan. Ya, diksi penangguhan itu harus ada penahanan dulu baru ditangguhkan. Jadi pertama itu juga dari segi diksi menurut saya ini keliru ya. Kedua, soal jaminan-jaminan ya itu sesuatu yang wajar, itu sesuatu yang lumrah, tidak menjadi persoalan. Tapi yang menjadi menarik adalah ya niat awal jaksa untuk menahan. Karena itu dia meminta kepada penyidik untuk dilakukannya penahanan terlebih dahulu, ternyata ini berubah seiring waktu yang kami tidak mengerti ada fenomena apa atau ada intervensi apa yang membuat akhirnya teman-teman jaksa harus berubah ya dari sejak awalnya punya kepentingan untuk menahan. Nah, kami sendiri nggak ada kepentingan mau nahan, karena itu tugasnya teman-teman jaksa. Apakah mungkin demi tertibnya persidangan, agar bisa persidangan berjalan sesuai tepat waktu, tidak ada penundaan-penundaan, agar semua fokus ke persidangan gitu ya. Saya kan nggak ngerti juga itu alasan penahanan yang tentunya diutarakan teman-teman jaksa gitu ya. Tapi faktanya pada saat ini berubah tentunya menjadi satu pertanyaan bagi kami, bukan soal penahanannya, tapi independensinya yang berhasil ditembus. Sementara nasib korban ini akan diserahkan sepenuhnya kepada teman-teman jaksa sebagai dominus litis gitu ya.
Sementara saat disinggung mengenai adanya dugaan intervensi yang dilakukan salah satu pemegang kekuasaan dari partai penguasa, tim hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, sulit berkata tidak, sebab kenyataannya ada upaya intervensi yang dilakukan oleh kekuatan di luar kejaksaan. Kabar adanya permainan dari penguasa untuk mempengaruhi hasil putusan kejaksaan makin kencang diperbincangkan. Namun begitu, Kusumanegara enggan menyebut nama dan hanya akan mengungkap jika dugaan itu berubah menjadi fakta. Jika benar, nama-nama yang beredar sudah terverifikasi kebenarannya. Lantas, apa harapan Rifai Kusumanegara selaku bagian dari tim kuasa hukum Jokowi? Kami lebih melihat bahwa ada intervensi yang mencoba mengganggu independensi kejaksaan, ya, dan ternyata berhasil ditembus. Ya, karena faktanya hari ini tidak. Jadi kembali lagi, bukan soal ditahan tidak ditahan, tapi lebih kepada ditembusnya independensi kejaksaan sebagai dominus litis. Padahal tugas utamanya adalah merepresentasikan kepentingan atau hak hukum korban. Ini yang menurut saya perlu digarisbawahi dengan tidak lagi membesar-besar masa lalu ya yang sudah terjadi, tapi sekali lagi ke depan kami sangat mengharapkan sekali lagi teman-teman jaksa sebagai dominus litis ya tetap bisa merapatkan barisan, menjalankan tugasnya sesuai amanat undang-undang dan rasa keadilan korban ya. Dan semoga tidak lagi terjadi intervensi-intervensi yang terutama bisa melukai rasa keadilan korban. Ya kalau kami tidak akan berspekulasi lah ya, kecuali kalau memang betul-betul ada bukti nyata ya, baru mungkin kami akan memberikan sebuah kajian dan akan membuat sebuah reaksi. Tapi selama tidak ada bukti ya tentunya buat kami ini hanya sekedar dinamika di lapangan. Buat kami satu, apa yang sudah terjadi kita tidak mungkin lagi mundur ya. Dan kembali lagi loh ya, kami juga tidak mau intensinya adalah terkait penahanan. Buat kami nggak ada intensi soal penahanan. Cuma yang kami khawatirkan adalah independensi jaksa berhasil ditembus. Ya, apalagi nasib korban itu berada sepenuhnya di tangan jaksa. Ya, bayangkan kalau bagaimanapun Pak Jokowi hari ini warga negara biasa, tapi orang yang pernah berkeringat untuk bangsa ini selama 10 tahun. Untuk perkaranya saja ternyata bisa ditembus sedemikian rupa, bagaimana untuk rakyat pada umumnya gitu ya. Sementara hari ini kan pihak kejaksaan memiliki tanggung jawab sebagai dominus litis. Yang ini kan tentunya juga sangat menentukan. Sekali lagi saya sampaikan ya kepada saya mohon atensi Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya, terjadinya framing dikatakan bahwa kejaksaan menawarkan restoratif terhadap mereka. Di media tadi pun kita dengar bahwa kejaksaan menawarkan dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu kebohongan yang selalu disampaikan kepada ruang publik. Ya, Bapak Prabowo, Mas Gibran hari ini hukum dipertanyakan. Utamanya Bang Dasko. Bang Dasko, hari ini hukum dipertanyakan. Ya, kami memohon kepada para petinggi, para elit untuk tidak mendengarkan pihak-pihak yang menagih utang politik. Seolah-olah juga berjasa terhadap kemenangan Prabowo Gibran. Kemudian menagih hal itu untuk seorang Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kami meminta Bapak Jaksa Agung sendiri yang harus menjelaskan bila mana memang benar bahwa telah terjadi persetujuan atau ACC penangguhan terhadap Roy Suryo CS hari ini. Untuk itu saya minta Bapak Jaksa Agung untuk konferensi pers terbuka agar semua masyarakat melihat bahwa inilah hukum di Republik ini yang bisa ditagih secara politik, yang bisa diperjualbelikan secara politik. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share
channel YouTube Cumi Cumi.